Udah siap mantap. Siap, mantap. Welcome back to my channel guys, di G-Scopes, di episode keempat. Kali ini obrolan awam. Kenapa obrolan awam? Karena nggak perlu jadi orang terkenal untuk Punya jawaban. Oke, dari setiap permasalahan. Bukan. Oke. Yang bisa jadi jalan keluar buat orang lain. Oke. Bersama gue ada Aurelia Wang pribadi. Perkenalan. Ya. Pekerjaan lo apa? Ngapain aja? Nama saya Aurel. Saya sekarang kuliah. Tapi saya lagi develop bisnis sama 2 teman saya. Strategi consulting bisnisnya. Ya gitulah, bisnis consulting. Jadi banyak company yang mungkin nggak bisa handle masalah pribadi atau internal mereka di dalam satu bisnis yang mereka punya. Jadi SDM-nya juga mungkin belum bisa. Jadi kita coba bantu lah di situ untuk nyelesain masalah lah. Gila, mantep gak? Gue buat YouTube, dia buat perusahaan gitu. Enggak lah, baru mulai. Gila ya. Oke, langsung aja ya masuk ke dalam quotes tersebut guys. Weak people always have to be in a relationship so they can feel important and loved. Once you start enjoying your own company, being single becomes a privilege. Oke, yang bahasa Indonesianya adalah orang lemah harus selalu berada dalam hubungan agar mereka dapat merasa penting dan dicintai. Sekali kamu menikmati kesendirian, kesendirian menjadi suatu keistimewaan. Nah, ini katanya Abang Hardy ya. Oke. Abang Tom Hardy. Tom yang Hardy. main Venom itu, Venom. Oke. Gimana menurut lu? Berarti gue langsung kritisi kalimatnya ya. Iya, menurut gue aja. Maksudnya kayak ini hubungannya dalam keseharian kita tuh apa? Menurut perspektif gue ya. Iyalah, masa perspektif orang lain? Iya, enggak nyolot. Gue setengah setuju, setengah enggak. Setengah setuju, setengah enggak. Maksudnya gini, di dalam setiap kalimat ini ada yang gue setengah setuju, ada yang enggak. Di sini juga ada yang setengah setuju, setengah. Jadi gimana tuh? Gue pecah jadi 2 kalau menurut pemikiran gue ya. Yuk. Orang lemah harus selalu berada dalam hubungan agar mereka dapat merasa penting dan dicintai. Kalau harus selalu berada dalam sebuah hubungan, memang menurut saya tuh kurang baik lah. Cuman kalau saya nggak bilang bahwa orang yang berada dalam hubungan sekarang itu orang yang tidak baik. Cuman kalau harus selalu berada dalam hubungan, ya saya rasa kurang baik kalau itu. Kalau yang kedua, kalau buat saya pribadi sekarang kesendirian itu beneran sebuah keistimewaan. Jadi kayak kemewahan yang bisa saya dapat lah, gitu. Sabar. Lu punya pacar gak sekarang? Gak ada. Sekarang gak ada pacar. Gak ada pacar. Lagi dekat sama orang? Enggak juga. Gak bisa loh sih. Oh, gak bisa ya? Gak bisa loh. Banyak kerjaan ya? Banyak prioritas lain. Oke, coba lu ceritain gimana maksudnya itu. Kalau saya pribadi itu ada beberapa prioritas yang saya tetapkan memang di hidup saya. Ada beberapa tanggal istilahnya. Dan kalau untuk sekarang pacar itu ada di prioritas yang lumayan rendah. Itu nggak bisa di trade off sama prioritas-prioritas di atas yang lainnya itu loh. Jadi untuk keluarga. Jadi tangganya itu sebenarnya keluarga, pekerjaan, sekolah, teman, baru pacar. Oke. Jadi kan nggak realistis banget ya kalau sebenarnya naruh pacar di bawah teman. Jadi saya belum bisa ambil itu sebenarnya tanggung jawab yang besar kalau menurut saya pribadi. Masalah pacaran. Jadi saya belum bisa taruh itu di atas teman saya, bahkan di atas kuliah saya. Jadi nggak realistis aja menurut saya untuk punya pacar. Untuk saya pribadi sekarang. Oke, jadi balik ke tadi ya, itu kan tadi point of view-nya dia. Sekarang kita tanya lagi, yang tadi bilang kayak gue kan, bilang lu sangat menikmati kesendirian dan kesendirian itu menjadi istimewa. Kenapa? Karena gini, kalau kita punya pasangan ya, apalagi saya kan perempuan, tanggung jawabnya itu ada gitu loh untuk perempuan. Tanggung jawabnya ada loh untuk pasangan. Jadi nggak bisa saya ambil tanggung jawab itu. Belum bisa saya ambil, bukan nggak bisa. Untuk sekarang belum bisa. Mungkin saya akan pacaran kalau saya bisa taruh pacar saya itu di tangga nomor 2 setelah orang tua saya. Maksudnya orang tua baru pacar. Itu baru saya mungkin mau pacaran. Ya kenapa itu menjadi keistimewaan?
Karena saya bisa ngelakuin apapun yang saya mau sekarang. Oh iya. Bener-bener apapun, nggak ada tanggung jawab apapun di belakang itu. Jadi saya mau pergi sama siapapun, saya mau ngapain aja itu masih bebas. Karena kalau punya pacar nggak bisa loh, masih kita harus. Tahu Kan dari mana nggak bisa? 2 sih pengalaman. Pengalaman. Harusnya ya. Jadi pas lu pengalaman pacaran waktu itu, Memang lu nggak harus. bisa menikmati gitu. Itu nggak, saya tidak menyalahkan pasangan saya loh karena hal tersebut. Itu kan memang saya milih kan untuk berada dalam satu tanggung jawab itu. Cuman memang ya untuk sekarang saya nggak mau untuk berada dalam tanggung jawab itu. Makanya saya bilang kesendirian adalah sebuah keistimewaan buat saya kalau sekarang gitu. Ya kan kayak dulu juga kan juga nggak pacaran kan. Oh iya, kayak gue juga gak pacaran ya, bener sih ya. Karena ya keistimewaan. Karena keistimewaan ya sih. Keistimewaan. Oke, kayak yang sebelumnya kan kita ngomongin tentang di episode gue yang lain. Maksudnya kan ada kayak 2 pihak itu yang kemarin gue baru upload ya waktu itu. Video sebelumnya guys. Itu kan tentang gimana kita memilih self improvement atau relationship duluan. Nah, kalau dalam kali ini tuh kita lebih membahas tentang bagaimana kesendirian itu bisa dihandle gitu dan menjadi keistimewaan. Oke? Jadi menurut lo ini, kalau HTS itu gimana? Orang-orang yang kayak saling suka doang gitu. Saling suka tapi gak pacaran. Oh, nggak ada masalah itu Gak ada buat masalah, saya. Cuman ya? buat saya nggak. Tapi kalau demi menghilangkan kesendiriannya dia menjadi masalah. Sebenarnya bebas ya orang mau ngapain aja ya. Maksudnya memang itu kan preferensi setiap orang, masing-masing orang punya preferensi masing-masing. Cuman kalau saya memang nggak bisa. Saya menghilangkan rasa kesepian saya nggak butuh dengan pacaran. Oke, coba jelasin itu bagaimana gitu. Sesuatu yang yang menarik bagi mereka gitu untuk meninggalkan, maksudnya kayak stop bergantung sama orang lain untuk menghapus rasa kesendirian lu gitu. Gimana? Kalau lu sendiri gitu? Mungkin orang yang bilang kayak gitu sama lu tipe orang yang memang butuh intimasi ya. Maksudnya intimasi lawan jenis. Butuh affection gitu. Iya, nggak salah lah. Memang tapi kalau saya pribadi saya nggak intimasi itu bisa saya dapatkan nggak cuma dari pacar saya. Maksudnya intimasi itu kan bukan halnya konotasinya bukan negatif gitu loh maksud saya. Intimasi itu kan lebih kayak partner kita bicara, partner kita tukar pikiran, itu kan saya bisa dapat dari itu waktu saya berteman juga. Jadi saya belum butuh untuk ambil belum bisa belum mampu lah, memang masih cupu lah, masih cupu gitu. Oke, gue ngerti lu bisa dengan cara kayak lu bilang kayak iya karena gue merasa prioritas gue belum ini begini. Cuman bagaimana orang yang mendengar itu bisa mengerti kayak bisa punya sudut pandang yang sama kayak lu gitu. Apa yang harus mereka lakukan gitu? Yeah. Oh saran aja. Supaya orang bisa sendirian tuh nggak kesepian gitu. Iya benar. Gitu. Enjoy life. Kalau sendirian terusan memang pasti bosan. Iya kan? Iya benar. Kan? Iya benar. Sendirian terus pasti bosan. Kalau lu nggak punya mimpi apapun atau tujuan apapun dalam hidup itu pasti bosan sih. Jadi maksudnya gue setiap hari itu bangun tidur kayak excited gitu karena gue ada hal-hal yang harus gue kerjain, bener kan? Kayak ada hal-hal yang memang gue harus capai. Jadi gue rasa bosan itu pasti ada lah, cuman masih bisa ditangani sangat mudah lah. Maksudnya kayak nonton film kayak atau ketemu teman kayak gitu masih sangat bisa teratasi. Cuman yang lebih untuk buat kalian nggak bosan menurut saya memang kalau saya pribadi loh maksudnya. Kan memang lu pribadi kan? Oke, ya memang iya sih. Kalau saya sendiri memang. Kalau lu? Lanjut nih. Iya lanjut. Sorry ya teman-teman saya motong. Oke. Apa ya? Jadi saya bangun tidur tuh excited. Maksudnya bener-bener kayak gak sabar gitu loh. Kayak memang. Oke, gue persingkat maksudnya itu jadi lu bangun dengan punya ambisi, dengan punya tujuan untuk dicapai. Makanya saya bangun dengan ambisi dan tujuan. Benar sih, itu benar sih. Kalau lu emang kayak hobinya kayak nggak jelas, cuman chatting sama cewek lu atau sama cowok lu, ya berarti lu nggak ada tujuan hidup. Make sense. Ya nggak sih, kalau lu maksudnya nggak literal maksudnya kayak gitu ya, maksud gue kayak kalau lu 24 jam cuman chatting
doang gitu, atau maksudnya nggak 24 jam ya, kurang dari itu sedikit lah gitu kan. 24 jam video call lah apa ya, waktu lu nggak ada maksudnya buat pakai untuk hal lain gitu. Ya jadi itu menurut lu saran lu? Iya, jadi memang harus ya mulai set ambisi lah. Seru kok itu. Seru ya? Bener-bener seru banget. Terus cara lu cari ambisi gimana? Ini singkat aja ya, ini agak off, cuman cara lu bisa dapetin ambisi lu tuh gimana gitu? Ambisi ya jujur ya, karena saya gini, karena saya nggak punya garansi atau asuransi dalam hidup di mana saya akan jadi orang kaya gitu. Beda kalau saya lahir dari anaknya gitu kan. Enak lah itu. Maksudnya saya nggak punya garansi di mana saya akan berkecukupan suatu saat nanti. Jadi hal yang saya cukup takutkan di mana suatu saat nanti saya nggak bisa. Berarti ambisi lu berasal dari ketakutan lu? Iya, rasa resah itu. Benar, bisa itu bisa banget. Banyak sih gue baca buku begitu. Muncul dari iya gitu. Suatu saat nanti saya mungkin nggak bisa untuk hidup yang nyaman. Itu cukup mengganggu pikiran ya. Mengganggu pikiran memang. Gitu. Ada beberapa hal lah yang memang efek ke situ. Jadi memang saya nggak ada garansi. Saya juga nggak berharap terlalu banyak sama apa yang diberi orang tua saya, cuman kalau diberi ya makasih sih. Ya ngasih sih, masa enggak? Iya kan? Ya kalau diberi ya enak ya. Tapi kalau kan saya kan nggak tahu saya diberi nggak, ya bisa aja kan ya dapet cici saya. Oke ya, berarti kita langsung masuk ke segmen komentar aja guys, tanpa basa-basi guys. Yang pertama, lu udah liat komennya kan? Beberapa udah baca, tapi ya? mungkin ya ini sedikit cuma beberapa sih. Ada 6 ya. Sekitar ya, segitulah. Coba ya. Yang pertama dari seseorang, I don't think being in a relationship is weak. It requires much effort, time, and energy. While being single, there's nothing to fight for. Which I can't see the weak part though. Oke. Wah, trigger loh saya. Kenapa lu trigger? Nggak trigger juga. Ya gue kan menerima aja. Maksud gue ya gimana? Orang bebas berkomentar, tapi saya bebas menanggapi kan. Bebas menghujat juga sih. Enggak lah. Netizen kan. Lu mau perusahaan lu terkenal kan? Lu kan. Masih mau cuman. Iya. Oke. Gitu. Jadi sabar, bagi yang tidak mengerti Inggris itu maksudnya maksudnya kayak gue nggak merasa itu, ini yang dibilang ya, gue nggak merasa itu kalau being in a relationship itu cupu gitu, kayak maksudnya weak, lemah gitu. Itu membutuhkan effort yang banyak, tenaga yang banyak, waktu yang banyak gitu loh, maksudnya gitu. Tapi kalau lu single, lu cuman berjuang demi diri lu sendiri, maksudnya kayak ya mana lebih lemah dibilang gitu. Itu dia lah. Oke, gimana tanggapan trigger? Triggernya di kata-kata ini nih. While being single, while being single there's nothing to fight for. Oke. Kalau single terus di kamar mainan TikTok ya nggak ada yang di fight, ya kan? Iya dong. Kalau single tapi di rumah main TikTok setiap hari, 15 hari itu main TikTok di karantina tuh. Ada teman saya 15 hari main TikTok gak keluar rumah, ya nggak ada yang di fight gitu. Teman saya ada sih yang nggak 15 hari tapi ada gitu. Ya saya juga main. Ngaku dia. Oke, terus seru-seruan aja. Gimana? Iya, jadi kalau di kalimat yang nggak ada yang di fight itu, kalau kamu nggak ada ambisi untuk diri kamu sendiri ya jelas itu nggak ada di fight, benar. Tapi lebih banyak yang gini loh, fightnya tuh beda loh antara kamu fight saat kamu single, ambisi yang diri kamu punya sendiri, atau fight saat kamu punya pasangan, dimana ambisinya berdua. Ambisi untuk satu hal yang dicapai itu kan harus sama kan dalam mencari pasangan. Kan nggak mungkin kamu mau kesini, pasangan kamu mau kesini, kamu pacaran sebenarnya. Itu kan nggak realistis ya menurut saya. Jadi fightnya tuh beda antara kamu saat kamu sendiri dan saat kamu punya pasangan. Fightnya berbeda, cuman memang saya nggak bisa timbang mana yang lebih fight atau mana yang lebih bagus. Dua-duanya sama aja, sama bagusnya atau bisa sama buruknya. Cuman kalau
di sini kan yang dia bilang itu kan tidak, kalau kamu sendiri nggak ada yang di fight, ya itu salah menurut saya. Kalau saya pribadi sekarang ya saya lebih fight saat saya sendiri daripada saat saya punya pasangan. Karena saat saya punya pasangan saya merasa hidup saya nyaman. Kalau sama pasangan lu fight sama pasangan nih. Saya di fightin sih. Saya di fightin. Iya. Next kita bakal baca tentang ini. Ini komen-komennya tuh selalu lumayan bagus sih menurut gue ya. Dari dia bilang someone told me. Ini. Iya. The right time to be in a relationship is when you don't feel like you need to be in one. Bener, menurut saya. Nih, jadi bahasa Indonya tuh kayak ada juga sih di episode sebelumnya juga ada ini. Kayak dia bilang kayak tapi orangnya beda sih. Waktu yang pas itu untuk menjalin hubungan dengan orang lain itu di saat kayak lu nggak butuh gitu, lu nggak merasa itu gimana sih ngomong, lu nggak merasa itu, lah. Ya itu kayak lu nggak merasa kayak lu nggak kayak bener-bener pengen gitu loh kayak ya pokoknya gue susah jelasin nih tapi lu pada ngerti lah. Mungkin dia berusaha untuk bedain antara nafsu dan memang siap Iya, dan hubungan ya. Iya, maksudnya kayak nafsu dan siap itu beda gitu. Iya. Dan dia bilang ya. Sangat setuju kalau ini. Memang yang saya bilang tadi tanggung jawabnya berbeda antara saat kamu harus punya pasangan dan sendiri. Jadi nggak bisa digabung tanggung jawabnya. Kayak bukan bahan percobaan lah ya kata kamu lah ya. Kata siapa? Kata Ryoji Lewins. Kata kamu. Orang daerah. Ya saya orang Semarang, jadi saya kalau ngomong lu gua itu saya dengerin kan, saya rekam kan, itu lumayan medok loh, jadi saya lumayan malu. Begitu lah ya. Oke, next. Dari ini teman saya juga yang toksik ya. Banyak teman saya yang toksik. Teman lu toksik ya? Iya, yang sebelah gue juga. Kalau buat yang alasannya kekurangan sesuatu dan kesepian sih gue setuju, itu weak people. Jadi sebenarnya lebih tergantung ke alasan dia pilih being in a relationship sih. And kelamaan single gak istimewa jadinya. Oke, ini gak paham loh. Ini ngomong apa sih? Kelamaan single gak istimewa sih jadi. Iya sih, kalau gue single sampai 80 tahun sih boleh gue. Kayaknya kita setuju aja lah sama jawaban lu ya. Apapun artinya itu kita setuju aja ya guys. Setuju aja kan? Oke lah, setuju lah. Setuju lah ya. Kelamaan single jadi nggak istimewa. Iya, maksudnya mungkin kalau ini kan kita kan bilang being single istimewa. Iya. Tapi kalau kelamaan juga nggak istimewa. Ya benar. Istimewa loh itu. Menurut gua. Kelamaan. Enggak, karena anti mainstream ya. Kayak dia kan orangnya selalu berusaha untuk begitu. Siapa? Lu lah, kayak lu nggak pakai Instagram. Next. Dari seorang. Being loved by someone, it heals and repairs every crack in life. Gila. Puitis banget enak. While loneliness kills you. Damn. Being love. Lu paham gak? Paham dong. Paham. Maksudnya itu ya bagi yang gak paham. Jadi kayak lu kalau being love itu diskriminatif lu kalau dicintai oleh seorang itu kayak heals, kayak menyembuhkan dan apa sih ini? Memperbaiki setiap kerusakan di dalam hidup lu gitu loh gitu ya. Tapi kalau lu loneliness itu bakal membunuh lu, kesendirian. Sebenarnya loneliness sama kesendirian beda ya. Literasinya sama sih sebenarnya. Kayak masih sama-sama sendiri gitu. Bersama sendiri, cuman mungkin lebih ke mindsetnya aja gitu. Kalau loneliness mungkin gimana? Nah kita bahas ini dulu nih. Being loved. Gue adalah salah satu orang yang nggak pro tentang cinta lo. Yang nggak peduli? Bukan nggak peduli, cuman memang menurut gue hubungan. Lu nggak perlu, lu bilang tadi. Nggak peduli, nggak pro. Lu nggak pro terhadap cinta. Gimana tuh coba. Jadi lu nggak butuh gitu dicintai gitu. Bukan nggak butuh, gini loh. Itu part yang kecil banget dalam satu hubungan. Itu part yang sangat kecil dalam satu hubungan. Cinta itu part yang kecil dalam satu hubungan. Masa sih? Menurut gue ya. Kenapa? Karena hubungan serius ya, bukan hubungan satu malam gitu loh maksudnya. Iya. Enggak, maksudnya hubungan satu malam, maksudnya kayak hubungan singkat yang kayak iya. kamu cuma mau sama dia sesaat aja, memang enggak mau serius. Maksudnya kalau yang serius loh, cinta itu part yang sangat kecil buat saya. Itu udah kayak mungkin 10%, 15 lah maksimal. Kecil banget karena memang hubungannya serius itu banyak hal di dalam itu, misal kayak satu visi, satu misi, satu tujuan.
attitude-nya bagus, habit-nya jadi bagus, kayak banyak hal di luar itu yang selain cinta. Terus ini Apa? nah dia bilang kayak ya kalau lu dalam relationship kayak bisa heal gitu. Iya, heal tapi bukan karena cinta. Ya karena memang pasangan lu mau saling bertumbuh aja sama lu, sama kamu maksudnya. Jadi memang nggak, cinta itu ya maksimal ya kalau pacaran ya 6 bulan lah. Yang lainnya udah pakai logika aja semua setelah itu. Gitu aja sebenarnya. Why loneliness kills you? Loneliness. Kalau di kamar doang nggak ada apa-apa nih memang kill sih memang. Ya kan? Cuma loneliness-nya tuh beda perspektif gitu loh, beda-beda maksud lah. Beda-beda ya. Oke. Cuman komentar cuman sampai segitu aja. Ya mungkin karena banyak yang nggak mau ngaku ya. Enggak lah, bercanda. Jadi konklusi ya. Atau ada yang lagi mau ngomongin yang mau tanyain tentang hal ini gitu? Tanya juga ke, mungkin lo boleh tanya juga ke penonton gue gitu. Nomor telepon lu berapa? Jangan dimasukin, gue cringe banget. Jadi kan, lagi. Enggak, gue lanjut. Bisa. Lanjut. Udah, oke. Malu kan sama diri lu sendiri kan? Enggak cuma Oke. Sampai situ ya konklusinya. Jadi tadi dia bilang itu, konklusinya adalah bagi saya pribadi sekarang sendiri itu adalah sebuah kemewahan yang bisa saya dapat kalau sekarang, karena saya nggak perlu punya gini, karena saya belum bisa ambil atau nggak mampu ambil tanggung jawab lebih besar itu. Jadi sekarang saya sendiri enak banget, kayak saya bisa ngapa-ngapain, saya bisa sama Oji kan. Kalau saya punya pacar belum tentu boleh maksudnya podcast sama Oji gitu. Iya. Kalau punya pacar kan kita sebagai cewek harus istilahnya kayak lu nurut lah ya. Emang harus gini kan. Iya, harus begini nih. Iya, oke. Emang ini pedoman hidup sih. Kalau nyari cowok harus begini. Oh iya, oke. Karena kalau begini saya nggak bisa sama cowok itu. Jadi Oke. Ya, jadi bagi tadi juga untuk gua tambahin aja, maksudnya itu kayak being single itu bisa privilege karena lu bisa lakuin banyak hal. Ya, karena balik lagi orangnya harus punya ambisi yang besar. Kalau dia nggak punya ambisi yang besar, tiap hari main TikTok ya kan di rumah, trigger juga. kayak gini ya kan, nggak tahu ngapain ya kan, ya itu nggak punya ambisi, pasti lu bosen dan pasti lu akan menjadi kayak, ya gue butuh seseorang untuk memenuhi hidup gue, ya kan. Ya jadi kalau begitu intinya ya cari ambisi lu, itu konklusinya. Tapi kalau lu nggak main TikTok? Nggak pernah, ya nyokap gue sih paksa gue ya. Pasti ya kalau gue sendiri gue nggak pernah tapi gitu. sini buat lah sekali lah. Gue nggak pernah gini. Buat sekali lah. Sabar, konklusi dulu. Terus yang terakhir itu ya dimana kalau lu nggak punya ambisi, cara mencari ambisi lu itu ya kalau dari kita berdua ya, kita punya pendapat yang sama ya, dari rasa takut itu loh. Ya rasa takut kalau ya gue kedepannya harus menjadi orang sukses, kalau enggak gue hidup miskin gitu loh. Ya begitu lagi ya. Oke, begitu konklusinya. Tapi bukan ditakut-takutin loh ya. Baru jalan loh maksudnya. Bener lah. Memang ada rasa resah gitu, punya keresahan dimana memang nggak ada garansi apapun di masa depan saya. Oke, bagi yang mau pertanyaan lagi, yang mau nanya, boleh langsung aja di komen atau dimanapun, ntar dijawab sama dia. Tapi jangan di DM saya. Oke teman-teman, terima kasih udah di G-Scopes. Jangan lupa subscribe gitu lah ya. Closing dong. Gimana closing? Enggak, closing lu ajarin gue lah. Gue gak ada closing ya, lu buat gue satu ya dong. Closing gue G-Scope. Enggak, lu ajarin gue lah. Gak ada loh gue. Masa lu closing? Udah oke, selesai gitu. Kayak see you di episode berikutnya gitu. See you di episode berikutnya. Udah selesai.